Bab 6. Apa yang Anda tunggu? Waktu selalu tepat untuk melakukan hal yang tepat. Dr. Martin Luther King Jr. Tom sedang merayakan satu bisnis baru dengan teman-temannya di stasiun Steakhouse di dalam Hotel Hyatt Regency di kota Chicago. Dia berhasil mencapai kuota tahun ini, dan kemenangan hari ini akan menempatkan wilayah yang dikelolanya berada di urutan terdepan pada jajaran pemimpin. 4 bulan yang lalu, sesudah istrinya meninggalkan dia menyibukkan dirinya dalam pekerjaan di sebuah perusahaan teknik keuangan. Kesibukan ini menjadi pengalihan yang diterima dengan senang hati karena dia berusaha untuk mengumpulkan kepingan-kepingan dari kehidupan pribadinya. Dia membalikan tubuhnya ke arah bartender untuk memesan minuman lagi, dan saat itulah dia melihat gadis tersebut. Dia sedang berdiri di seberang bar, tertawa bersama teman-temannya. Ada sesuatu tentang gadis itu. Dia tidak tahu pasti itu apa. Dia berpikir untuk mendekati gadis itu dan mengajaknya berbicara, tetapi dia ragu. Dia mulai bertanya-tanya apakah terlalu cepat baginya untuk membuka diri. Dia mulai merasa tidak yakin. Apakah gadis yang cantik seperti itu mau menerima pria dengan 2 anak? Ada keputusan yang harus diambil oleh Tom, dan dia akan mengambilnya dalam 5 detik ke depan. Selama waktu yang diperlukan untuk berjalan menyeberangi bar, Tom dapat mulai membangun kembali hidupnya. Selama waktu yang diperlukan untuk mengangkat tangan Anda dalam sebuah rapat, Anda dapat mengubah cara Anda diterima dalam pekerjaan. Selama waktu yang dibutuhkan untuk membuka mulut Anda dan memuji seseorang, Anda dapat membuat cerah hari seseorang. Dan bila Anda tidak melakukannya, momen itu akan berlalu seperti yang terjadi pada Black, dan sekarang wanita itu ingin menendang dirinya sendiri. @Black_G. Saya terlalu memikirkan hal itu sehingga momen itu pun berlalu, dan saya tidak bisa mengatakan kepada wanita ini betapa cantiknya dia. Dia membuat hari saya cerah dan saya tidak berterima kasih kepadanya. @Black_G. Tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Saya membuka mulut tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Lalu saya teringat pada The 5 Second Rule Mel Robbins dan ingin menendang diri saya sendiri. Apapun alasan yang Anda gunakan untuk menahan diri Anda salah. Tinggal diam bukan berarti lebih aman. Menjaga perdamaian bukan berarti lebih baik. Mencoba sama sekali bukan hal yang sia-sia. Tidak beresiko. Anda salah. Semua alasan dan pertimbangan Anda salah. Tidak ada waktu yang tepat untuk memperbaiki hidup Anda. Begitu Anda bertindak, Anda akan menemukan kekuatan. Itulah cara untuk menampilkan diri Anda yang sebenarnya, dengan mendorong Anda yang sebenarnya keluar dari kepala Anda dan masuk ke dunia. Dan saat yang terbaik untuk melakukan itu adalah sekarang, ketika hati Anda mengatakan bahwa Anda harus bertindak. Kita menghabiskan begitu banyak menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembicaraan, untuk meminta kenaikan gaji, untuk membahas tentang sesuatu atau memulai sesuatu. Hal ini mengingatkan saya pada kutipan Wayne Gretzky yang terkenal. Anda kehilangan 100% dari kesempatan yang tidak Anda ambil. Ini persoalannya. Anda tidak pernah menyesali kesempatan yang Anda ambil, tetapi Anda selalu menyesal karena menahan diri. Anthony menyadari hal ini dengan cara yang berat. Anthony, malam ini saya punya kesempatan untuk memberikan nomor saya kepada seseorang, tetapi tidak saya lakukan dan saya pasti akan menyesali hal ini selamanya. Mengapa hidup begitu sulit? Hidup sudah sulit, tetapi kita membuatnya menjadi jauh lebih sulit. Ketika kita mendengarkan ketakutan, meyakinkan diri agar menunggu, dan menahan diri kita sendiri. Kita semua melakukannya, dan tidak hanya di bar-bar, kita menahan diri kita di tempat kerja, di rumah, dan dalam hubungan kita. Pertanyaannya adalah, mengapa kita melakukan hal ini? Jawabannya brutal. Anda bisa menyebutnya rasa takut terhadap penolakan, takut gagal, atau takut kelihatan buruk. Kenyataannya adalah kita bersembunyi karena kita takut, bahkan untuk mencoba sekalipun. Beberapa bulan yang lalu, saya terlibat dalam sebuah percakapan dengan Kendall, putri saya, yang menggambarkan betapa mematikannya permainan menunggu ini terhadap mimpi-mimpi Anda. Untuk memberi sedikit latar belakang kepada Anda, Kendall berumur 15 tahun dan penyanyi yang sangat berbakat. Sejak dia bangun sampai berangkat tidur, dia selalu bernyanyi. Baru-baru ini, salah satu pembimbingnya mengusulkan agar dia mengikuti sebuah audisi dengan beberapa sutradara, suatu acara musik di kota New York.
Dia sudah mengikut sertakan anak-anak dalam tur dengan Les Miserables, Mary Poppins, dan Matilda. Dia merasa Kendall memiliki peluang yang sangat bagus untuk mendapatkan sebuah peran. Muncul topik kedua. Kendall mengatakan bahwa dia ingin mengikuti audisi, tetapi tidak pernah membalas surat pembimbingnya mengenai masalah ini. Saya bertanya mengapa dia menunggu. Saya merasa terpukau sekaligus sedih mendengar bagaimana pikiran dan perasaannya telah menjebak dirinya. Yang lucu, dia tidak takut pada audisi itu sendiri. Setidaknya tidak bila dia memikirkan tentang audisi itu. Dia takut pada apapun yang mungkin terjadi setelah audisi. Dia berkata bahwa dia tidak ingin mencoba karena bagaimana jika aku tidak berhasil, Mom? Bagaimana jika aku tidak sebagus yang aku pikir? Bila aku tidak ikut audisi, paling tidak aku bisa mengatakan kepada diriku sendiri bahwa aku bagus. Aku terlalu malas untuk memiliki apa yang aku inginkan. Sekarang kami tahu permasalahannya. Takut gagal, takut tidak cukup baik, takut merasa seperti orang kalah. Tidak seorang pun dari kita yang ingin berhadapan dengan realita itu. Maka kita menghindari realita seperti wabah. Sebenarnya itulah yang saya lakukan dengan olahraga. Saya bisa pura-pura berada dalam kondisi yang pantas sepanjang saya menghindari realita. Pada saat saya menginjakan kaki di pusat kebugaran, saya harus menghadapi kenyataan, dan kenyataannya adalah bahwa dalam waktu 2 menit lari di atas treadmill, saya harus ke kamar mandi dan kehabisan napas. Sama sekali tidak berada dalam kondisi yang bagus. Banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, karena itulah kita menghindar dari tantangan guna melindungi ego kita. Bahkan meski itu berarti membatasi peluang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya mendengarkan Kendall berbicara tentang ketakutannya bahwa dia tidak cukup bagus. Kemudian mengajukan satu pertanyaan sederhana kepadanya. Bagaimana jika kamu salah? Ini pertanyaan yang kuat, dan kita tidak terlalu sering menanyakannya. Bagaimana jika kamu salah? Bagaimana jika kamu mengikuti audisi dan ternyata kamu memang sama bagusnya seperti yang dikatakan orang lain? Bagaimana jika ide Anda sebenarnya adalah bakal bisnis bernilai jutaan dolar? Bagaimana jika Anda tidak berhasil memenuhi kuota Anda lagi tahun ini, tetapi sebenarnya Anda juga berhasil melampauinya? Bagaimana jika menjadi lajang tidaklah menakutkan, seperti yang Anda bayangkan, dan pasangan jiwa Anda yang sejati hanya berjarak beberapa hari saja sebelum bertemu dengan Anda? Apakah Anda sungguh-sungguh akan membiarkan kekhawatiran Anda menghentikan Anda dari melakukan pekerjaan, dari memiliki cinta, dan dari menjadi diri Anda yang terhebat? Sebaiknya jangan. Dan walaupun Anda memang gagal, pasti ada hal lain yang dapat Anda katakan kepada diri Anda sendiri. Lantas mengapa? Lantas mengapa bila Anda gagal, paling tidak Anda sudah mencoba? Menurut pendapat saya, mendapatkan peran itu tidak relevan. Seperti halnya gadis yang dilihat Tom di bar juga tidak relevan. Satu-satunya yang relevan adalah Anda. Kekuatan yang terletak di dalam diri Anda, satu-satunya cara yang dapat Anda gunakan untuk mengakses kekuatan itu adalah dengan mendorong diri Anda untuk mencoba. Diri Anda yang terhebat muncul pada saat audisi, saat berjalan menghampiri pria atau wanita di bar, dan saat mengangkat tangan dan suara mereka di tempat kerja. Anda tidak akan pernah bisa menghentikan diri Anda khawatir mengenai sesuatu. Namun, Anda dapat menghentikan diri Anda dari membiarkan kekhawatiran itu menyeret Anda ke dalam parade kekhawatiran yang mengendalikan pikiran Anda. Anda dapat memaksa dan mendorong diri Anda untuk membayangkan sesuatu yang memberi daya. Anda melangkah mundur ke masa sekarang dan meraih apa yang Anda inginkan. Dan Anda dapat melakukannya hanya dalam waktu 5 detik. Kita semua bersalah karena membayangkan ikut terlibat, tetapi tidak melakukan. Kita semua menunggu waktu yang tepat. Benar-benar sesuatu kebodohan. Dalam sebuah survei baru-baru ini, 85% pegawai layanan profesional mengaku mereka menahan umpan balik yang penting dari bos mereka. Mengapa? Anda sudah tahu jawabannya. Mereka menunggu saat yang tepat. Hal yang sama juga berlaku pada anak-anak Anda, pasangan Anda, teman-teman Anda, dan rekan-rekan Anda. Semua manusia diciptakan seperti ini. Salah satu aspek yang sangat dalam dan mencerahkan dari buku tulisan Adam Grant yang sangat luar biasa berjudul Original How Non-Conformists Move the World.
adalah ketika dia menjelaskan bagaimana sebagian besar pahlawan terhebat kita sebenarnya sama seperti kita. Dalam hal yang sederhana ini, mereka meragukan diri sendiri, dan hampir kehilangan kesempatan dalam hidup mereka karena merasa tidak siap. Saya merasa tenang saat mengetahui bahwa orang-orang yang sangat kita kagumi ternyata juga membutuhkan dorongan untuk mengatasi rasa takut, alasan-alasan dan perasaan mereka seperti Anda dan saya. Anda tahu Michelangelo, seniman yang melukis Kapel Sistine di Roma. Ada latar belakang cerita yang mungkin belum Anda ketahui. Menurut Grant, ketika Paus meminta Michelangelo untuk melukis Kapel Sistine pada tahun 1506, Michelangelo merasa sangat tidak berdaya akibat perasaan tidak percaya diri, sehingga tidak saja dia ingin menunggu, tetapi dia juga lari ke Florence dan bersembunyi. Paus terpaksa membuntuti Michelangelo, kemudian terus-menerus mengusiknya agar dia mau melukis kapel tersebut. Ingin mendengar cerita yang lain? Bagaimana tentang Apple? Pada 1977, ketika seorang investor menawarkan dana kepada Steve Jobs dan Steve Wozniak untuk meluncurkan Apple, Wozniak merasa sangat takut dan tidak yakin, sehingga dia ingin menunggu beberapa saat. Sebelum berhenti dari pekerjaannya, dia tidak merasa siap. Dia didorong oleh Jobs, teman-teman, dan orang tuanya sendiri agar melakukan lompatan itu. Ingat kisah-kisah di bab terakhir tentang Dr. Martin Luther King Jr. yang mengaku bahwa dia pasti akan menolak penunjukan untuk memimpin Montgomery Improvement Association. Seandainya dia sempat memikirkan penunjukan itu atau pengakuan Rosa Parks bahwa dia tidak pernah berpikir akan menjadi orang yang melakukan hal ini. Pada saat itu, tidak satupun dari mereka yang berhenti untuk berpikir. Mereka tidak menunggu untuk merasa siap. Itu saja yang harus kita lakukan. Kita semua mampu melakukan hal yang hebat. Saya percaya itu. Namun, perasaan dan ketakutan kitalah yang meyakinkan diri kita bahwa sekarang bukan waktu yang tepat sehingga menghalangi kita untuk mencapai kehebatan. Grant kemudian menulis kalimat ini dalam bukunya yang membuat hati saya terasa berat. Kita hanya bisa membayangkan berapa banyak Wozniak, Michelangelo, dan King yang tidak pernah mengejar, mempublikasikan atau mempromosikan gagasan orisinal mereka karena mereka tidak ditarik atau dilempar ke bawah lampu sorot. Pertanyaan yang perlu Anda ajukan kepada diri sendiri adalah ini. Apa yang Anda tunggu? Apakah Anda menunggu sampai ada orang yang meminta Anda, menarik Anda, memilih Anda, atau melempar Anda untuk mendapat perhatian? Atau Anda bersedia mencari keberanian guna memberi dorongan kepada diri Anda sendiri? Apakah Anda menunggu sampai merasa siap, menunggu waktu yang tepat, menunggu sampai merasa percaya diri, menunggu sampai merasa ingin melakukannya, menunggu sampai merasa berharga, menunggu sampai Anda lebih berpengalaman? Kadang tidak ada lain kali, tidak ada kesempatan kedua, atau tidak ada waktu istirahat. Berhentilah menunggu, sekarang atau tidak sama sekali. Ketika Anda menunggu, Anda bukan menunda. Anda melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Anda dengan sengaja meyakinkan diri Anda bahwa sekarang bukan waktunya. Anda secara aktif bekerja melawan mimpi Anda. Paula mungkin meyakinkan dirinya bahwa dia tidak akan pernah memenuhi persyaratan untuk sebuah kesempatan kerja yang hebat. Dia pasti salah sekali. Saya baru saja melamar pekerjaan yang tidak pernah saya bayangkan akan memenuhi persyaratan karena saya berpikir, mengapa tidak mencoba saja? Saya tidak fokus pada kekurangan saya, melainkan lebih menekankan kualitas yang saya miliki dan akhirnya berhasil. Mendapatkan pekerjaan itu, dulu setelah 5 detik saya pasti akan melupakan kesempatan itu. Bahkan tidak akan mencoba. Paula.